Pemirsa, pernahkah terpikir oleh kita seperti apa wujud malaikat maut yang setiap waktu selalu mendatangi manusia yang sudah ditentukan ajalnya? Siapapun kita, pasti kita juga akan didatangi malaikat maut. Benak kita seringkali dijejali dengan gambar-gambar visualisasi pencabut nyawa yang digambarkan dengan makhluk seperti ini. Sosok ceking bertopeng lonjong dengan topi khasnya sambil membawa senjata tajam yang panjang. Seperti inilah kira-kira yang kemudian muncul di benak kita tentang malaikat maut. Apakah memang demikian? Perlu difahami bahwa keberadaan malaikat maut adalah hak dan benar-benar ada, sebagaimana dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan dialah yang mempunyai kuasa tertinggi di atas hambanya, dan diutusnya padamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian pada salah seorang di antaramu, lalu ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61. Sedangkan rupa malaikat maut bisa kita temukan dari sumber terpercaya dari Nabi SAW menyebutkan, sekiranya orang yang akan dicabut rohnya itu orang mukmin yang tidak berdosa, maka malaikat itu datang sebagai seorang yang rupawan. Sebaliknya, jika datang pada orang kafir dan munafik, maka mereka mendatanginya dengan rupa yang menakutkan. Bara' bin Azib telah meriwayatkan yang dikutip dalam hadis Sunan Abi Daud. Hakim, Ahmad dan lainnya menyebutkan hal ini. Sesungguhnya, jika orang mukmin, maka ketika dia akan keluar dari dunia ini dan menuju alam akhirat, maka dia didatangi malaikat yang turun dari langit dengan muka yang putih berseri. Seolah-olah wajah malaikat itu seperti sinar matahari. Mereka itu membawa kain kafan yang dibawa dari surga, juga membawa wewangian dari surga. Malaikat datang sambil duduk sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dengan duduk di sisi kepalanya. Malaikat itu mengatakan, "Hai nafas yang baik, tenang. Keluarlah Anda sekarang dengan mendapatkan ampunan dari Allah dan kerelaannya." Kemudian keluarlah roh itu seperti mengalirnya sebuah titisan yang berasal dari satu minuman. Kemudian malaikat itu mengambil roh itu. Dan sesungguhnya jika orang yang akan dicabut itu roh orang yang kafir, dalam riwayat yang lain, orang yang fajir, artinya penjahat, penzina, atau pendusta, maka ketika orang itu di dunia, lalu dia didatangi malaikat yang turun dari langit yang keadaannya kejam dan kasar dengan rupanya yang hitam, dengan membawa pakaian berbulu, lalu mereka duduk daripadanya sejauh mata memandang. Lalu malaikat maut Israel datang dan duduk di sisi kepalanya sambil mengatakan, "Hai roh yang jahat, keluarlah engkau sekarang menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya." Lalu dipisahkan roh itu dari tubuhnya. Yang terpisahnya itu laksana dicabutnya bulu basah oleh besi panas, yang kemudian diikuti dengan putusnya keringatnya dan urat sarafnya. Lihat hadis riwayat Hakim, Abu Daud, Ahmad, dan lainnya. Ketika itu terjadi, mereka yang hidup berada di sampingnya tidak tahu apa-apa, tidak melihat sesuatu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat." Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 83 hingga 85. Nabi SAW telah mengungkapkan tentang adanya malaikat maut yang akan memberikan berita gembira kepada mereka yang akan mati sebagai seseorang mukmin dengan janji ampunan Allah serta kecintaannya. Namun bagi mereka yang kafir atau orang yang jahat, berdosa, bagi mereka dijanjikan pula adanya kemurkaan dan kemarahan Allah kepadanya. Berkaitan janji surga kepada orang mukmin yang akan mati telah diterangkan Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun pada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan beroleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia maupun akhirat, yang di dalamnya kamu akan beroleh apa yang kamu inginkan, dan akan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta.
sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi penyayang. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Ayat ini menurut para ahli tafsir turun berkenaan dengan orang yang akan mati dalam keadaan serba takut dan susah menghadapi masa akan datangnya kematian. Bahkan takutnya orang-orang yang akan mati kemudian. Dengan ayat ini maka jelaslah bahwa malaikat akan turun padanya nanti pada saat-saat kematiannya dengan berita yang membawa ketentraman, yang seolah-olah malaikat itu akan mengatakan, janganlah Anda susah dalam menghadapi masa akan datang, baik ketika di alam barzakh maupun di akhirat nanti. Juga Anda tidak perlu susah tentang keluarga Anda, anak-anak Anda, maupun hutang-hutang Anda. Bahkan diberinya berita dengan janji akan dimasukkan surga sebagai berita gembira. Sebaliknya bagi orang yang kafir, maka malaikat berjanji kepada mereka untuk menempatkan mereka di neraka jahanam. Hal inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran tentang malaikat yang akan mematikan mereka yang kafir pada perang Badar, seperti dalam ayat yang menyebutkan, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya hambanya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 50 hingga 51. Firman ilahi ini menunjukkan pada kita bagaimana para malaikat mencabut roh orang yang kafir, yaitu dengan cara yang mengerikan. Para malaikat itu memukul wajah dan belakang mereka, dan malaikat mengatakan, rasakanlah engkau sekarang dengan siksaan yang pedih. Dengan begitu kita memahami bahwa malaikat maut itu tidak seperti yang digambarkan film-film Hollywood. Tapi malaikat maut yang pasti akan mendatangi setiap kita ini akan datang dengan rupa yang berbeda sesuai iman kita. Wallahu a'lam.